limbah gitu, yang udah nggak dipakai, kemudian diolah gitu. Nah, kira-kira akan menghasilkan apa? Itu yang saya rasa teman-teman udah bisa jawab sendiri gitu ya. Nah, tentunya kopi yang baik adalah kopi yang sebenarnya pilihan yang memang layak untuk dikonsumsi, di roasting, kemudian untuk dikonsumsi kemudiannya gitu. Nah, sekarang ini untuk masuk ke roastingan aja udah nggak bisa, udah nggak layak gitu loh. Karena kopi ini bukan kopi yang bagus, yang layak untuk di roasting. Ya kira-kira seperti itu. Masya Allah, Mas Roni. Kalau tadi sudah 3 tahun, terus nih penikmatnya nih sebenarnya yang sudah datang tuh kalangan dari berbagai macam. Kira-kira yang paling dominan tuh yang mana? Ya, so far sih memang kalau kami di Ulik ini menghit marketnya adalah coffee lovers. Coffee addict gitu ya, alhamdulillah. Bagi pecinta kopi nih, ya, dengerin nih. Betul. Jadi memang kita hitnya ke sana. Jadi memang kita lebih kepengen menawarkan benar-benar kopi yang terbaik lah, insya Allah. Wah, gitu. Dan harus kita dicoba serve-nya nih untuk kopinya kopi lokal. Kopi lokal. Ya. Kopi lokal itu kan banyak nih kawasan Indonesia, Mas. Itu dari seluruh Indonesia. Dari Indonesia. Nah, itu mungkin kan kesulitan. Suppliernya itu gimana untuk mungkin teman-teman yang saat ini pengen juga buka coffee shop tapi nggak tahu nanti dapat kopinya dari mana dan sebagainya, itu bisa dijelasin Mas, suppliernya tuh gimana sih untuk mendapatkannya? Gampang lah, pokoknya sering-sering aja ikut pameran. Kalau misalnya ada pameran kopi, ya datang. Di sana biasanya ada supplier yang sudah siap menjual produk-produknya. Nah, tinggal kita pintar-pintar memilah-milih mana kira-kira yang kualitasnya bagus, yang juga supplier jujur, ya. Kemudian juga yang bisa stoknya juga bisa panjang nih. Takutnya juga kan kadang-kadang nggak stabil juga ya, mereka yang sekarang panennya bagus, yang berikut nggak bagus. Nah, ini juga perlu hati-hati teman-teman. Ya. Nah, by the way, nggak usah jauh-jauh ke kita juga nggak masalah kok. Masya Allah, bisa langsung ya ke Ulik Kopi. Iya, kita roastingin sekalian. Jadi siap pakai siap konsumsi, Masya Allah. Mas Roni, ini mungkin ada tips nggak bagi teman-teman yang mau buka coffee shop, itu pengetahuan apa aja sih yang dibutuhkan? Ya. Yang pastinya pengetahuan tentang kopi itu sendiri, bagaimana menyeduhnya, bagaimana kita kalau misalnya mau masuk roasting, karena ada 2 ya, kalau roasting sama kita ngebrew itu udah beda tuh, ya. Jadi kalau barista yang mereka handle bar, ya itu udah beda ilmu gitu dengan roasting. Gitu. Jadi mau nggak mau banyak ya, kita mau fokus kemana? Ke barista kah atau ke roastingan, roaster? Ya. Oh beda ya itu ya. Nah jadi yang paling utama dalam pemahaman kita dalam memulai bisnis, pertama pastikan dulu niatnya dulu. Ini mau bisnis mau ngapain? Itu dulu. Ini saran aku. Kemudian kedua, pastikan juga kita punya pemahaman yang baik terhadap produk yang mau kita atau sesuatu yang mau kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, kita udah tahu nih target market kita siapa terkait dengan produk yang mau kita jual kepada masyarakat. Nah, yang keempat mungkin lebih kepada strateginya, bagaimana strateginya untuk bisa memasarkan produk yang kita akan jual. Gitu. Yang terakhir jangan lupa doa, doa dan tawakal. Tapi sebelum itu semua jangan lupa minta ridhonya orang tua dan sedekah. Masya Allah, ini selain tips juga banyak motivasi yang bisa diambil ya untuk bagi sobat pemirsa Islamic Planner TV yang pengen punya usaha kopi shop gitu ya Mas Roni. Siap Ustaz. Tapi nggak usah khawatir, beliau ini juga selain kopi shop tadi juga ada digital marketing, terus travel umroh, ada fashion. Nah ini yang menarik fashion nih. Fashionnya ini lebih kemana? Ke Muslimah fashion ada, Muslim fashion ada, dari production sampai retail. Masya Allah, banyak sekali bisnisnya ya pemirsa. Nah ini sangat menginspirasi banget nih buat kita dan juga penonton. Kalau kita mau bisnis tuh sebenarnya ya dibilang mudah ya sulit, dibilang sulit sebenarnya mudah. Nah gitu ya, tergantung bagaimana kita ingin mengarah ke sana dan meyakinkan diri dan kepercayaan dirinya tuh tinggi. Gitu benar ya Mas Roni ya? Nah kalau dari Ustadz sendiri gimana nih Ustadz sebenarnya untuk memulai bisnis ini apa? Kalau tadi kan aku bilang niat ya, mungkin ilmu ya. Kalau dari Ustadz mungkin ada sesuatu yang bisa kita juga pastikan bahwa oh ya dari semua teori yang kita punya, yang kita pahamin, ada poin-poin yang mendasar sekali dalam Islam yang secara syariat harus kita juga
bekali diri kita. Masya Mungkin Allah, sedikit Ustaz. Jangan aku terus gantian Ustaz sekarang ya kan. Ini pertanyaan dadakan nih pemirsa ya. Yang pertama jelas semua dibutuhkan adalah niat dulu. Sebagaimana innama amalu binniyat ya. Perilaku itu sesuai dengan apa niatnya nanti. Terus yang kedua ilmu, benar. Al ilmu imamu amali wa amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal dan amal itu letaknya di belakang setelah adanya ilmu. Nah, yang terakhir yang ketiga itu adalah istiqomah. Nah, sebuah keistiqomahan itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar ya. Selain di situ juga ada amanah, terus ada juga bagaimana kita menggrades atau memperbaiki diri. Nah, di dalam sebuah kata istiqomah itu mengandung makna yang besar dan hal-hal yang bisa kita lakukan agar keistiqomahan itu bisa melekat pada diri kita. Pada intinya adalah istiqomah itu adalah fokus. Nah, jadi mungkin sobat pemirsa, selain tadi niat, ilmu, namun istiqomah itu penting sekali. Tentunya yang terakhir adalah jangan sampai dari ketiga itu kita hanya ingin profit oriented, tapi keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tolak ukur yang paling utama. Mantap. Gitu Mas Roni. Dahsyat, Ustaz. Ini jadi ilmu baru nih buat kita nih ya. Jadi kita mungkin mau repositioning gitu ya. Jangan sampai niatnya salah, karena niatnya ini harus terus di-refresh gitu ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ilmunya harus ditambah. Jadi Ya. kita akan sering ngobrol, kita akan cari ilmu sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang nggak pandang usia, tapi kita melihat bagaimana dia fokus terhadap ilmunya. Yang terakhir istiqomah, fokus gitu ya. Masya Bahasa Allah. kininya fokus, keren banget. Oke Mas Roni, Yap. ini terakhir nih buat pemirsa Islamic Trainer TV. Tadi perjalanan bisnis udah, bisnis apa yang dijalankan udah, terus sampai banyak hal yang sudah disampaikan. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa menjadi pedoman atau hasil dari experience selama ini Mas Roni berbisnis. Ya sedikit motivasi lah untuk teman-teman Islamic Trainer TV. Silakan Mas Roni. Ya, teman-teman, mulai sesuatu dari hobi, dari sesuatu yang kita suka. Pengalaman aku adalah ketika dulu istri aku di awal-awal kita menikah, kemudian punya anak setahun, kemudian aku bilang sama istriku, Umi segera carilah aktivitas yang bermanfaat karena kita masih muda. Akhirnya dia nanya, dia bilang, apa ya Abi mulainya? Ya mulai dari apa yang Umi suka. Oh dia karena basicnya arsitek, suka gambar dan lain sebagainya, dan juga suka craft. Akhirnya dia memulai bisnisnya dengan meng-create aksesoris yang sampai akhirnya saat ini berkembang sebagai muslimah designer ya. Dia ikut kelas di Smooth gitu ya, dan juga akhirnya produksi ke pakaian dan lain sebagainya. Nah, akhirnya memulai dari sesuatu yang kita suka akan lebih panjang umurnya, akan lebih mudah kita jalaninnya, nggak ada beban. Jadi santai banget, fine banget, dan kita nggak merasa harus dikejar-kejar apa gitu ya. Karena apa? Karena kita memulai dengan sesuatu yang kita suka. Nah, itu tips kalau misalnya teman-teman mau memulai bisnis, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan, motivasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Masya Allah, banyak sekali nih motivasi yang bisa diambil oleh sobat pemirsa Islamic Trainer TV. Dan terima kasih banyak Mas Roni udah hadir di tayangan kami dan bisa bermanfaat bagi sobat pemirsa di rumah. Masya Allah, ini kayaknya waktunya nggak bakal cukup ya. Terima kasih banyak Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pemirsa Islamic Trainer TV, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ikuti terus tayangan video-video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.